Bab 281. Chen Yuan, kau bercanda, kata Gao Xuanyin gemetar. Meskipun Chen Yuan sudah bertingkah sangat kaya sebelumnya, itu adalah investasi ratusan juta di setiap langkah. Membeli piano bisa menghabiskan juta. Membeli kalung bisa menghabiskan juta. Tapi 3 hingga 5 miliar dan 500 miliar, itu perbedaan yang sangat besar. Berapa kekayaan orang terkaya di Tiongkok? Lebih dari 3.000 miliar. Dan sekarang kau bilang ingin menginvestasikan 500 miliar, atau bahkan 1.000 miliar, untuk membangun kota film dan televisi baru. Ini terlalu berlebihan. Kau pikir aku akan bercanda denganmu? Sejujurnya, aku sudah punya ide untuk membangun basis film dan televisi. Berapa banyak uang yang bisa kuhasilkan dengan membuka perusahaan film dan televisi? Aku akan membuka basis film dan televisi jika aku mau. Kota film dan televisi kita sendiri, melampaui basis film dan televisi Sendian, melampaui Hollywood di Amerika Serikat, dan mendominasi lingkaran hiburan, ini adalah tujuan kita, jadi jangan ribut, 500 miliar hanyalah investasi kecil, kau berikan semuanya padaku sesuai standar Hollywood. Itu saja. Tidak masalah jika Chen Yuan tidak mengekspor. Begitu diekspor, itu akan menggemparkan dunia. Jadi, kau sudah punya rencana ini sejak lama. Tujuanmu yang sebenarnya adalah membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru. Tidak heran kau ingin melawan Li Shao. Setelah Gao Xuanyin terkejut, dia tampak tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar, itu yang kupikirkan, jadi jangan ragukan dirimu, lakukan saja dan selesai. Aku akan menutup telepon dulu, dan kita bicarakan besok. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Dia sebenarnya agak banyak bicara, tetapi sebenarnya, dia sama sekali tidak punya rencana atau ide. Aku hanya merasa Gao Xuanyin tidak akan percaya bahwa 500 miliar itu baru saja dikatakan, dan menganggapnya terlalu berlebihan. Tidak mungkin. Aku hanya bisa mengarang cerita dan mengatakan bahwa aku sudah memiliki ide ini sejak lama, dan ini adalah bagian dari rencanaku. Ini terdengar sedikit lebih masuk akal. Sebenarnya, apa-apaan aku punya rencana untuk Palu. Melihat Chen Yuan menutup telepon, Gao Xuanyin tampak masih terkejut dan belum pulih. Dia sekarang bertanya-tanya apakah Chen Yuan mendekatinya sebelumnya dan mengatakan bahwa dia ingin mempertahankannya, apakah itu hanya untuk sengaja mencari alasan untuk melawan tuan muda keluarga Li. Identitas Chen Yuan juga sangat misterius. Pada acara makan malam amal sebelumnya, ada kabar bahwa Chen Yuan adalah tuan muda caibol tersembunyi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Energi di belakangnya sangat menakutkan. Mungkin ini adalah konfrontasi antara dua caibol. Dan dia, seorang penghibur yang ketinggalan zaman dengan skandal, sebenarnya hanyalah pion di antara mereka. Ini adalah pemicunya. Mungkin karena masalah ini, akan melibatkan hegemoni industri hiburan Huaxia. Mengerikan. Apakah aku menemukan rahasia yang luar biasa? Juga, ketika Chen Yuan melihatku untuk pertama kalinya, dia tampak seperti orang mesum. Apakah dia sengaja berpura-pura? Ada begitu banyak bintang wanita cantik di industri hiburan. Tidak sedikit dari mereka yang lebih cantik dariku. Dia bisa menghabiskan lebih sedikit uang untuk mendukung artis yang lebih terkenal atau baru memasuki industri. Bukankah itu lebih hemat biaya? Mengapa kau ingin memujinya? Aku artis buruk yang penuh skandal. Itu sama sekali tidak hemat biaya. Kau menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukungku. Sebenarnya, kau tahu aku telah menyinggung Li Shao, si iblis, jadi kau menciptakan konflik dan menggunakan ini sebagai alasan untuk merebut bisnis keluarga Li. Ingin memgoyahkan dominasi caibol Li di industri hiburan. Gao Xuanyin diam-diam berspekulasi dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa Chen Yuan jauh dari citra anak boros dalam pikirannya. Dia bukan generasi kedua kaya yang tidak bermoral yang suka menghabiskan uang sembarangan dan berpikir untuk mencemarkan nama baik bintang wanita sepanjang hari. Mungkin aku belum pernah bertemu Chen Yuan yang sebenarnya. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan +1. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Apakah tingkat kesukaanmu meningkat? Chen Yuan mendapati bahwa tingkat kesukaan Gao Xuanyin meningkat, tetapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, dia bahkan telah menjanjikan 500 miliar, 1.000 miliar, dan wajar jika tingkat kesukaannya sedikit meningkat. Tidak masalah, tidurlah. Chen Yuan berbaring di ranjang besar di rumah barunya. Petik 2. Aku merasa ranjang ini sangat empuk dan luas. Aku bisa berbalik 2 kali berturut-turut tanpa takut jatuh ke lantai. Jauh lebih nyaman tidur daripada ranjang papan di asrama. Bantalnya bahkan berbau seperti bunga. Aku merasa motif gelombang sulele sangat detail. Tepat ketika Chen Yuan mulai tidur nyenyak, Gao Xuanyin dengan cepat memanggil Yang Si Chen kembali. Tuan Gao,
Ada apa? Apa yang selalu Yan katakan? Tanya Yang Sichen dengan penuh antusias. Dia perlu mengetahui sikap Chen Yuan. Sebenarnya, menurut situasi normal, bahkan jika Chen Yuan meninggalkannya, tidak ada yang salah dengan itu. Karena hanya pengusaha normal yang tidak akan terus berinvestasi dalam permainan yang sudah mati. Ketika tidak ada keuntungan sama sekali, dan itu juga menyinggung perasaan orang. Apakah Anda mengharapkan kapitalis untuk berbicara kepada Anda tentang perasaan? Apakah Anda takut Anda hidup dalam mimpi? Selalu hanya ada lapisan gula di atas kue, dari mana bantuan tepat waktu itu datang. Jadi Yang Sichen sudah menebak akhir ceritanya, tetapi dia ingin bertanya lebih banyak karena dia enggan. Chen Yuan mengatakan bahwa dia ingin menginvestasikan 1.000 miliar untuk membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru, dan dia memiliki ambisi besar, dan ingin setara dengan Hollywood. Dia mengatakan bahwa dia sudah memiliki rencana ini, jadi jangan khawatir, bahkan jika kota film dan televisi God Point telah membunuhmu, mari kita bangun kota film dan televisi sendiri. Gao Suanyin mengendalikan nadanya dan berusaha sebaik mungkin untuk berbicara dengan tenang. Begitu kata ini keluar, bukan hanya Yang Sichen sendiri, tetapi bahkan semua anggota kru di belakangnya pun tercengang. Sudah lama terdengar kabar bahwa sutradara yang telah menemukan bos baru. Suasananya sangat mencekam. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan begitu sombong, kan? Apa maksud dari 1.000 juta? Astaga! Kau tidak ingin menggantikan Sendian Film and Television City, kan? Ini juga gila. Aku mengerti. Orang kaya bukanlah orang bodoh. Mereka sangat kaya, jadi wajar jika mereka jauh lebih pintar dari kita. Dengan seluruh energi Yan, mereka seharusnya tahu bahwa aku sengaja memanfaatkannya untuk melawan iblis Lisao, tetapi dia tetap memilih untuk terus membantuku. Sebenarnya, bukan aku yang memanfaatkannya, tetapi dia yang memanfaatkanku, karena tujuannya sejak awal jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Inilah polanya. Bagaimanapun, visi dan pemikiranku masih terbatas. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang diinginkan para bos. Apa sebenarnya itu? Apa yang kupikir sangat sulit mungkin tidak ada apa-apanya di mata orang lain. Apapun itu, Bos Xian bersedia membantuku kali ini, aku akan mengingat kebaikan ini. Kata Yang Sichen dengan sungguh-sungguh. Baiklah Direktur Yang, karena masalah ini sudah selesai, Anda harus kembali ke Seoul besok untuk menghadiri konferensi pers. Jika seseorang terus memeras Anda, kami akan membuat berita yang mengejutkan. Aku ingin melihatnya. Gempa bumi macam apa yang akan terjadi di dunia hiburan. Jangan khawatir, Tuan Gao, saya sudah membeli tiket pesawatnya jauh-jauh hari, dan saya tidak akan terlambat besok. Tatapan Yang Sichen mulai menjadi tajam. Hening sepanjang malam. Langit cerah malam ini, yang berarti cuaca bagus besok. Bab 282. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Chen Yuan belum bangun. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibuka. Kelima indera Chen Yuan menjadi tajam, dan dia langsung waspada. Ini siang bolong, bukankah seharusnya ada pencuri di rumah? Siapa yang begitu berani mencuri sesuatu dariku? Kalian para pencuri tidak ingin main-main, kan? Tidak, sepertinya bukan pencuri, mungkinkah? Chen Yuan bingung, dia hendak mengenakan pakaiannya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Saat itu, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Maaf, Chen Yuan biasanya punya kebiasaan tidur tanpa pakaian, dan terutama merasa bahwa mengenakan pakaian saat tidur adalah semacam belenggu. Dan ini musim panas, sungguh tidak nyaman mengenakan pakaian saat tidur. Pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Chen Yuan duduk dari tempat tidur dengan ekspresi linglung. Kemudian dia melihat seorang gadis dengan sarapan di tangannya, menatapnya dengan tercengang. Jika bukan Su Lele, siapa lagi? Hanya dia yang memiliki kunci gedung 8 nomor 2603. Su Lele tidak menyangka bahwa setelah membuka pintu, akan ada pemandangan yang begitu memalukan. Pria bernama Chen Yuan ini suka tidur telanjang. Dan apalagi yang dia lakukan? Begitu besar. Bentuk tubuhnya begitu bagus, dan dia punya perut six-pack. Oh, sayang sekali. Pipi Su Lele memerah. Maaf, aku tidak melihat apa-apa. Boom. Su Lele menatap Chen Yuan selama 5 detik penuh sebelum tersadar. Kemudian dia dengan cepat menutup pintu kamar tidur dan menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan kakinya terasa sedikit lemas. Su Lele, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menerobos masuk ke kamar orang lain tanpa mengetuk? Kata Chen Yuan dengan sedikit tidak senang. Rasanya terlalu berbahaya bagi seorang anak laki-laki untuk berada di luar sendirian. Sesekali, beberapa nimfomaniak ingin memanfaatkannya. Maaf, kakak Chen Yuan, aku tidak tahu kau pindah ke sini secepat ini. Awalnya aku berencana menata ulang kamar tidur hari ini, tapi aku tidak menyangka.
Oke, jangan jelaskan lagi, kau sudah melihatku, sebagai hal yang adil, apakah kau ingin menunjukkannya padaku juga? Saat ini, Chen Yuan sudah mengenakan pakaiannya. Dia membuat lelucon santai. Dia membuka pintu kamar tidur lagi. Su Lele menutupi wajahnya dan mengedipkan matanya yang besar dan berair. Kakak Chen Yuan, apakah kau benar-benar ingin melihatnya? Aku ingin melihatnya, ayahku masih takut kau akan gagal. Su Lele memiliki bentuk tubuh yang bagus, dengan tubuh berisi dan punggung yang tegap. Jika kau benar-benar berani melepasnya, apa yang kutakutkan untuk dilihat? Baiklah kalau begitu, aku akan melepasnya. Setelah Su Lele selesai berbicara, dia benar-benar mengangkat pakaiannya. Jangan, aku hanya bercanda, jangan serius. Chen Yuan sedikit terspeechless. Mungkinkah wanita ini sama sekali tidak takut pada kakaknya? Haha, aku juga bercanda. Su Lele tertawa kecil, terlihat tenang. Dia sepertinya sedang bercanda. Sama sekali tidak takut padamu. Kakak Chen Yuan, mereka membawakanmu sarapan, lihat apakah sesuai dengan seleramu. Bukankah tadi kau bilang kau tidak tahu aku pindah ke sini? Sekarang kau membawakanku sarapan lagi, Lele Children's Shoes, aku merasa kau sedang kontradiksi. Kakak, jangan pedulikan detail-detail ini, ayo cicipi, ini pangsit buatan sendiri. Apakah kamu tahu cara membuat pangsit? Tidak, aku tidak hanya bisa membuat pangsit, tetapi juga memasak sup, asalkan kamu mau, kakak, aku akan membuatkan sarapan untukmu setiap hari. Su Lele mengedipkan mata pada Chen Yuan. Ada senyum menawan dan menggoda di sudut mulutnya. Kata-katanya jelas mengandung permainan kata. Seorang wanita bersedia memasak sarapan untuk seorang pria setiap hari, ada banyak hal di dalamnya. Apakah kamu takut ingin menjadi superior? Seseorang memasak sarapan untukku setiap hari. Aku pasti mau. Mengapa kamu tidak datang dan menjadi asistenku? Aku akan membayarmu 2 yuan sebulan. Aku tidak butuh uang, aku bisa melakukannya untukmu secara gratis setiap hari. Su Lele terus mengedipkan mata. Sambil berbicara, dia membuka kotak makanan dan menyerahkan sumpit kepada Chen Yuan dengan kedua tangannya. Chen Yuan merasa sedikit kewalahan. Su Lele sangat pandai menggoda. Chen Yuan memakan pangsit dan merasa bahwa keahlian pihak lain memang tidak buruk. Isinya masih daging sapi, dan tidak ada sisa yang digunakan. Seharusnya daging sapi berlemak asli. Bagaimana mungkin pangsit beku cepat saji biasa begitu pilih-pilih soal bahan? Saat itu, ponsel Chen Yuan tiba-tiba berdering. Dia membuka ide penelepon. Ternyata Gao Suanyin yang menelepon. Dia menekan tombol jawab. Hai, Chen Yuan, pukul 2 siang ini, saya akan mengadakan konferensi pers resmi di Akademi Olahraga Seoul. Apakah Anda ingin datang? Tanya Gao Suanyin. Bagaimanapun cara Anda mengatakannya, investor sebenarnya dari Suanyin Film and Television Group adalah Chen Yuan. Secara lahiriah, Gao Suanyin adalah badan hukum dan pemegang saham tunggal perusahaan ini. Tetapi siapapun yang menjalankan perusahaan tahu itu. Umumnya, grup besar akan mendaftarkan kantor pusat di luar negeri. Kemudian perusahaan lepas pantai di luar negeri akan memegang cabang domestik. Ini adalah penghindaran pajak yang masuk akal. Faktanya, banyak perusahaan besar di Tiongkok melakukan ini, yang dapat menghemat miliaran pajak setiap tahun. Setelah Gao Suanyin mendaftarkan Suanyin Film and Television Group, dia juga mempercayakan seseorang untuk mendaftarkan perusahaan lepas pantai di luar negeri, dan kemudian perusahaan lepas pantai tersebut mengendalikan Suanyin Film and Television Group. Dan perusahaan lepas pantai ini diserahkan kepada Yayasan Perwalian Keluarga untuk dikelola. Penerima manfaat sebenarnya juga menulis Chen Yuan. Jadi, secara spesifik, Chen Yuan tidak memiliki ekuitas di perusahaan ini, juga tidak memiliki ekuitas di kantor pusat lepas pantai, tetapi dia dapat menikmati semua keuntungan perusahaan ini dan memiliki wewenang tertinggi untuk mengelola perusahaan. Saya memiliki tanggung jawab, saya tidak akan menanggungnya. Semua keuntungan adalah milik saya. Ini mungkin yang terjadi. Operasi ini diberikan kepadanya oleh Yang Sichen. Pada intinya, Gao Suanyin menerima dana 2 miliar yuan milik Chen Yuan dengan santai, merasa sedikit gugup. Melalui operasi seperti ini, jadi tidak peduli bagaimana Suanyin Film and Television Group berkembang di masa depan, apakah akan bangkrut atau semakin kuat. Intinya, dia bekerja untuk Chen Yuan. Dalam hal ini, tidak akan ada hutang budi di hatinya. Di depan Chen Yuan, dia juga tampak lebih tenang. Karena saya bekerja untuk Anda, saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Anda memberi saya uang untuk memulai sebuah perusahaan. Meskipun perusahaan itu atas nama saya, sebenarnya itu milik Anda. Selama perusahaan menghasilkan uang, itu semua milik Anda. Karena alasan ini juga, Gao Suanyin tidak akan tampak begitu rendah hati di depan Chen Yuan.
Konferensi pers, saya tidak akan pergi, saya hanya akan menonton Anda secara resmi mengumumkan kembalinya Anda di TV. Tidak, Chen Yuan, mungkin aku harus mengumumkan berita besar di konferensi pers hari ini, jadi aku ingin meminta pendapatmu. Aku tidak keberatan, umumkan saja langsung, jangan beritahu aku tentang hal sepele seperti itu. Gao Xuanyin belum selesai berbicara. Chen Yuan menyela. Apa kau mengganggu makanku? Baiklah kalau begitu. Gao Xuanyin mengangguk. Bab 283. Dia terkejut. Karena yang ingin dia umumkan hari ini bukan hanya pendirian Xuanyin Film and Television Group dan kembalinya dia secara resmi, tetapi juga dimulainya syuting drama baru. Intinya, jika di lokasi syuting, sutradara yang si Chen dilarang oleh basis film dan televisi Sendian, namanya disebut-sebut. Saya harus menyiapkan bukti kuat untuk menghadapinya. Dan berita besar ini adalah investasi sebesar 1.000 miliar yuan untuk membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru. Berita besar ini. Saya khawatir ini cukup untuk menimbulkan sensasi di Tiongkok, dan mungkin tidak akan mengubah struktur industri film dan televisi di masa depan. Jadi perlu dikonfirmasi berulang kali dengan Chen Yuan. Ini bukan main-main. Tetapi sebelum Gao Xuanyin selesai berbicara, Chen Yuan menyela. Mungkin Chen Yuan sudah mengambil keputusan, dan dia berbicara dengan percaya diri. Masalah ini sudah dipikirkannya berulang kali dalam benaknya. Tidak perlu bertanya berulang kali. Tampaknya pria memang lebih tegas daripada wanita dalam menangani sesuatu. Gao Xuanyin dipenuhi emosi. Chen Yuan adalah pria yang berani. Di tengah penyusunan strategi, kemenangan yang menentukan masih ribuan mil jauhnya. Bagian paling menarik dari seorang pria seharusnya bukanlah penampilannya, kekayaan, tinggi badan, hal-hal yang mencolok itu. Bagi orang yang kuat dan berwibawa, bahkan karakter pun tidak penting. Hanya dengan kebijaksanaan yang cukup, semua kekurangannya dapat diabaikan. Kebijaksanaan adalah bagian paling menarik dari seorang pria. Namun, hal yang paling menarik ini, banyak orang mengabaikannya. Chen Yuan baru saja menutup telepon Gao Xuanyin. Belum sampai 1 menit. Liu Wenze menelepon lagi. Hei, Pak Chen, ini liburan musim panas. Kapan Pak akan pulang? Liu Wenze dan Chen Yuan adalah sesama penduduk desa. Mereka semua berasal dari Tianmen, Provinsi Hubei. Dulu, selama liburan musim panas atau musim dingin, saya akan pulang ke kampung halaman dengan membawa semua barang. Saya masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di sini, dan mungkin butuh waktu sebelum saya bisa pulang. Pak Liu, kapan Pak berencana pulang? Tanya Chen Yuan. Aku akan memberitahumu tentang ini. Aku tidak berencana pulang ke rumah musim panas ini. Aku ingin bekerja paruh waktu di luar. Baru-baru ini, Xiao Yue menyukai sebuah tas, dan aku berencana memberikannya padanya. Kata Liu Wenze dengan serius. Aku pergi dulu, dasar tua, jangan begitu, oke. Kau baru saja keluar dari sarang harimau dan masuk ke sarang serigala, apakah kau lupa pelajaran Liao Jia? Jangan khawatir soal ini. Saat mengejar seorang gadis, kau harus sedikit tulus untuk meyakinkannya bahwa kau benar-benar mencintainya. Bukankah kau menghabiskan banyak uang saat mengejar Xiao Ruoyu? Liu Wenze bertanya balik. Itu berbeda. Apa bedanya? Mungkin aku tidak menghabiskan uang sebanyak kau, tapi menurutku, jika seorang pria bahkan tidak bisa mendukung gadis yang disukainya, dan bahkan tidak bisa membelikan apa yang diinginkannya, apa haknya untuk mengejarnya? Cinta. Gadis tidak memintanya, itu kebaikannya, tapi aku tidak bisa memberikannya begitu saja, karena aku seorang pria. Sebenarnya, Xiao Yue tidak pernah menyebutkan soal membeli tas kepadaku, tetapi suatu kali aku pergi berbelanja dengannya, dia sangat menyukai sebuah tas, dan akhirnya dengan enggan meletakkannya. Aku ingin memberikan tas ini padanya pada festival Kixi. Dan dia mengajakku minum teh susu hari itu, dan aku tidak pernah menyangka akan ada perempuan yang berinisiatif mengajakku minum teh susu. Aku sudah bersama Liao Jia selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah membelikanku sebotol air pun. Jadi Xiao Yue dan Liao Jia berbeda. Mendengar ucapan Liu Wenze, Chen Yuan menepuk dahinya dengan keras. Kurasa pria ini agak linglung. Du Xiao Yue mungkin lebih hebat dari Liao Jia. Membelikannya secangkir teh susu bisa membuatmu pusing. Mungkin banyak pria seperti ini. Aku sudah terbiasa menjadi anjing penjilat. Selama ada gadis yang memperlakukannya sedikit lebih baik, dia akan jatuh cinta sepenuhnya. Chen Yuan tidak bisa membujuknya tentang hal semacam ini. Aku juga tidak akan membujukmu. Bahkan jika aku menasihatimu, kau tidak akan mendengarkan. Liu Wenze ingin mengejar Du Xiao Yue, tetapi Chen Yuan tidak akan menghentikannya. Kakak menasihati untuk berdamai, bukan berpisah. Kau akan jatuh cinta dan aku akan minum bersamamu. Jika kau kekurangan uang, aku akan meminjamkanmu uang. Jika kau ingin mencari pekerjaan,
aku juga bisa mengenalkanmu pekerjaan. Masalah emosi, itu urusan pribadimu, sebaiknya jangan bertanya. Bagaimana jika Du Xiaoyue benar-benar berubah pikiran dan dipengaruhi oleh Lao Liu dan memutuskan untuk pergi ke Neptune? Ini bukan hal yang mustahil. Oke, karena kamu ingin mencari pekerjaan paruh waktu, apakah kamu perlu aku kenalkan pekerjaan kepadamu? Tidak perlu, aku bisa mencarinya sendiri. Oke, berhenti bicara omong kosong, aku akan menunggumu di sekolahmu. Chen Yuan sudah tahu bahwa dengan karakter Liu Wenze, jika Anda menawarkan untuk mengenalkannya pada pekerjaan, dia pasti akan menolak. Anak ini agak sombong. Harga dirinya agak tinggi. Tidak mau menerima hadiah, dan tidak mau meninggalkan hubungan. Jadi jangan bicara omong kosong dengannya, langsung saja atur untuknya. Mahasiswa Lele, saya akan keluar nanti. Chen Yuan menoleh ke Su Lele dan berkata, baiklah, kau pergi, aku akan membersihkan di sini. Bukan itu maksudku. Maksudku, haruskah kau menyerahkan kunci cadangan? Kalau kau tiba-tiba masuk lagi dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat, aku akan sangat khawatir. Kau seorang pria, apakah kau masih takut kehilangan uang? Mengapa pria tidak menderita? Baiklah, aku akan memberikan kuncinya. Setelah Su Lele selesai berbicara, dia menyerahkan kunci cadangan kepada Chen Yuan. Chen Yuan berbalik untuk mengganti sepatunya. Senyum tersungging di sudut mulut Su Lele. Apa kau pikir aku hanya punya satu kunci cadangan? Aku punya 3 kunci cadangan, oke. Pikiran itu baru saja terlintas di benaknya. Chen Yuan tiba-tiba berkata, aku tahu kau punya lebih dari 1 kunci cadangan, dan aku tidak keberatan kau datang membawakan sarapan untukku, tapi lain kali kau harus memberitahuku terlebih dahulu, atau aku akan pindah saja. Nada bicara Chen Yuan serius. Meskipun kau membeli rumah itu, karena kau telah memberikannya kepada orang lain, setidaknya kau harus memperhatikan privasi pribadi. Oke, lain kali aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Chen Yuan mengganti sepatunya dan keluar. Dia mengendarai Rolls-Royce Phantom yang diberikan Xiao Ruoyu kepadanya, dan langsung menuju Universitas Wuhan. Universitas Wuhan sangat ramai hari ini, selain banyak mahasiswa yang ingin pulang. Sekolah juga meluncurkan kegiatan perekrutan baru. Kegiatan ini terutama ditujukan untuk lulusan baru di musim kelulusan. Mereka yang datang ke Universitas Wuhan untuk perekrutan juga beberapa perusahaan besar dan grup besar. Chen Yuan merasa bahwa Big Chat TV juga bisa datang ke Universitas Wuhan untuk mengadakan acara perekrutan. Pasti ada beberapa trik. Pak Liu, aku di sini. Chen Yuan menelepon. Oke, aku akan keluar dalam 10 menit. Hari ini aku mengendarai Rolls-Royce Phantom biru, jangan salah paham. Kenapa kau ganti mobil lagi? Tidak, Xiao Ruoyu memberiku mobil ini. Xiao Ruoyu memberimu mobil, atau Rolls-Royce. Astaga. Liu Wenze tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru. Xiao Ruoyu adalah idola nomor 1 mereka di SMA. Sebanyak apapun orang ingin memberinya hadiah, dia mungkin tidak akan menerimanya. Anak baik, kau benar-benar membiarkan Sang Dewi memberimu mobil. Bab 284. 10 menit kemudian, Liu Wenze keluar dari sekolah. Saat keluar, ia ditemani seorang gadis. Siapa lagi kalau bukan Du Xiaoyue? Sepertinya setelah kejadian terakhir, sikap Du Xiaoyue terhadap Liu Wenze telah berubah. Keduanya semakin dekat. Lagi pula, Liu Wenze adalah teman Chen Yuan. Dan terakhir kali Chen Yuan menghajar putra pemegang saham grup Qianda di gedung Jinmao, semua generasi kedua orang kaya menghormatinya. Liu Wenze tidak akan terlalu buruk jika dipikir-pikir. Lagi pula, segala sesuatunya saling berkaitan, dan orang-orang terbagi menjadi beberapa kelompok. Mungkin Liu Wenze suka berpura-pura miskin. Lagi pula, tidak sedikit generasi kedua orang kaya yang rendah hati seperti itu di kehidupan nyata. Mereka suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan pada saat-saat kritis, mereka berpura-pura agresif dan menamparkan wajah lawan. Liu tua, kemari. Chen Yuan keluar dari mobil dan melambaikan tangan kepada Liu Wenze. Du Xiaoyue memperhatikan Chen Yuan turun dari Rolls-Royce Phantom. Seketika, mata indahnya berbinar. Dia memeluk lengan Liu Wenze. Melihat tingkah laku mesra Du Xiaoyue, Liu Wenze langsung merasa percaya diri. Beberapa kali sebelumnya, Chen Yuan bertingkah laku aneh di depannya, selalu bersama berbagai macam wanita cantik. Sekarang akhirnya giliran dia untuk beraksi lagi. Tidak masalah jika tidak punya mobil mewah. Tidak masalah jika tidak punya rumah besar. Aku gadis seperti ini, aku juga bisa bangga. Tidakkah kau tahu bahwa memiliki pacar cantik adalah hal yang paling layak dipamerkan di abad ke-21? Chen Yuan, halo. Sapa Du Xiaoyue sambil tersenyum. Halo.
Chen Yuan mengangguk sopan. Ngomong-ngomong, Lao Chen, kita mau kemana? Tanya Liu Wenze. Masuk mobil dulu, ayo makan. Kata Chen Yuan dengan santai. Sebenarnya, dia ingin membicarakan beberapa hal pribadi dengan Liu Wenze, tetapi dengan kehadiran Du Xiaoyue, agak tidak nyaman untuk membicarakannya. Segera, Chen Yuan membawa Liu Wenze dan Du Xiaoyue ke sebuah restoran Sichuan yang sangat sederhana. Semua hidangan di menu harganya sekitar 30 yuan. Du Xiaoyue biasanya sering menggoda beberapa gadis, dan mereka biasanya mengajaknya makan malam di restoran barat kelas atas. Restoran kecil yang kumuh ini. Awalnya dia agak jijik. Namun, orang yang membawanya masuk adalah Chen Yuan. Rasanya berbeda. Chen Yuan, aku tidak menyangka kau begitu sederhana. Apakah ini sederhana? Sejujurnya, aku biasanya makan di kantin. Makan di luar biasanya hanya sekali atau 2 kali sebulan. Lagi pula, makan di luar itu buang-buang uang, dan belum tentu bersih. Kantin sekolah jauh lebih murah. Kata Chen Yuan dengan sangat serius. Hahaha, kau terlalu humoris. Du Xiaoyue tertawa terbahak-bahak. Chen Yuan bingung. Apa yang lucu? Apakah ini humoris? Apakah aku mengatakan yang sebenarnya? Kau punya pikiran yang sakit. Setelah makan, Du Xiaoyue tampak sangat senang. Liu Wenze juga merasa sangat senang. Lagi pula, ketika dia mengundang gadis-gadis lain untuk makan malam, terutama ketika dia mengundang Liao Jia untuk makan malam, dia tampak enggan makan di warung pinggir jalan atau restoran kecil. Tapi Du Xiaoyue benar-benar berbeda. Kau bisa makan di mana saja. Tidak ada ketidakpuasan sama sekali. Apalagi kau tidak punya selera. Dia benar-benar mengatakan bahwa kita sederhana. Inilah dewi berkualitas tinggi yang sebenarnya. Penilaian Liu Wenze terhadap Du Xiaoyue bahkan lebih tinggi. Tapi masalahnya adalah Liu Wenze sepertinya tidak mengerti inti masalahnya. Jika seorang gadis menganggapmu hebat, dia menganggap makanan enak saat kau mengajaknya makan makanan yang tidak sehat, dan dia juga menganggapmu rendah hati, mewah, dan bermakna, humoris, dan informal. Seharusnya para gadis menganggapmu brengsek. Kau mengajaknya ke restoran barat kelas atas setiap hari, dan dia masih menganggapmu berpura-pura menjadi pria gemuk. Mengganti mobil mewah Chen Yuan seperti mengganti mainan. Memberi seseorang gedung setiap saat. Karakter hebat seperti ini tentu saja menikmati semuanya. Setelah makan malam, tanpa disadari, sudah pukul 2 siang. Du Xiaoyue mengangkat teleponnya dan tiba-tiba mulai menonton siaran langsung. Xiaoyue, apa yang kau lihat? Tanya Liu Wenze. Lihat siaran langsungnya. Gao Xuanyin resmi kembali hari ini, dan mengadakan konferensi pers di Stadion Seoul kami. Ada pembawa acara, dan dia siaran langsung di sana. Gao Xuanyin, apakah itu bintang wanita yang belakangan ini banyak membuat heboh di industri hiburan? Sepertinya aku sering membaca berita tentang dia akhir-akhir ini, tidak hanya di Weibo, tetapi juga di Fox Sound, Slow Hands, dan Station B, Penguin News, sepertinya semua ini ulahnya. Gao Xuanyin adalah dewi inspirasiku. Dia telah menempuh perjalanan panjang, tetapi itu tidak mudah. Menghadapi kekuatan jahat di industri hiburan, dia telah bertahan dari kekerasan siber selama setahun penuh, tetapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Banyak wanita selebriti, jika mereka mengalami hal seperti dia, pasti sudah runtuh sejak lama. Chen Yuan ingin tertawa ketika mendengar kata-kata Du Xiaoyue. Kisah Gao Xuanyin sebenarnya tidak begitu tragis dan menyentuh. Dia juga tidak memiliki kemauan yang begitu kuat. Bahkan pernah berpikir untuk berkompromi. Banyak akun pemasaran yang memposting ulang kisahnya sekarang, karena itu membutuhkan biaya. Kisahnya juga telah melalui penggarapan artistik, sampai batas tertentu. Kedengarannya bahkan lebih tragis dan mengharukan. Itu juga lebih mampu memenangkan simpati penonton. Bagaimanapun, di industri hiburan, pengemasan citra sangat penting. Tapi ku dengar sutradara yang si Chen, yang akan bekerja sama dengan Gao Xuanyin kali ini, tidak begitu berpengalaman. Dia adalah protagonis olahraga multi pemain sebelumnya, kata Liu Wenze. Memang, jika aku adalah Gao Xuanyin, aku pasti tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan Yang Si Chen. Lagi pula, sulit untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Mengapa aku harus bekerja sama dengan sutradara yang tercela? Du Xiaoyue juga mulai bergosip. Chen Yuan mendengarkan diskusi mereka. Karena iseng dan bosan, ia membuka akun siaran langsung resmi yang dibuat oleh Gao Xuanyin sendiri. Kali ini Gao Xuanyin mengadakan konferensi pers. Tidak hanya banyak jurnalis dan media yang hadir. Grup film dan televisi Xuanyin juga membuka lebih dari 20 akun siaran langsung resmi. Siaran langsung serentak di lebih dari 20 platform siaran langsung di seluruh negeri. Jika mau, akan lebih sensasional lagi.
Di lokasi konferensi pers, banyak jurnalis dan media sudah berkumpul. Saat itu sekitar pukul 2:10. Gao Xuanyin akhirnya berdandan untuk hadir, ia berjalan perlahan memasuki tempat acara seperti peri cantik. Di belakangnya ada sutradara Yang Sichen dan timnya. Total ada sekitar 10 orang. Begitu mereka memasuki arena, sekelompok reporter mulai mengambil gambar, lampu berkedip-kedip, dan arus foto tak berujung. Cantik sekali, busana Gao Xuanyin hari ini benar-benar terlalu indah, dia terlihat seperti peri. Kata Du Xiaoyue dengan tatapan kagum. Dalam siaran langsung, Gao Xuanyin mengenakan gaun putih, mirip dengan gaya kostum kuno, yang sangat cocok dengan temperamennya, dan dia secantik peri. Jika dikatakan bahwa Gao Xuanyin biasanya berdandan di rumah, penampilannya mendapat nilai 9,2 poin. Sekarang setelah desain yang cermat oleh penata gaya, penampilannya yang menakjubkan hampir mencapai 9,5 poin, seolah-olah dia telah memukau sebuah era. Sementara Du Xiaoyue menonton siaran langsung. Di sisi lain, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, Shen Sui dan lainnya juga berkumpul di gedung Jin Mall satu persatu dan menonton siaran langsung pada saat yang sama. Bagaimanapun, masalah Gao Xuanyin dikenal di seluruh negeri, dan dia berasal dari Seoul. Wajar jika banyak orang di Seoul memperhatikannya. Halo, Nona Gao, saya mendengar bahwa comeback Anda karena dukungan dari seorang bos besar di belakang Anda, dan ada rumor bahwa Anda memiliki hubungan dekat dengan bos besar ini. Apakah ini benar? Begitu ia memasuki arena, seorang reporter TV mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Bab 285. Suasana tiba-tiba menjadi suram. Menghadapi pertanyaan sulit dari reporter, Gao Xuanyin berkata dengan sangat tenang, "Ya, saya berhasil melakukan comeback yang sukses. Memang ada orang-orang yang diam-diam mendukung saya di belakang saya. Jadi Nona Gao, bolehkah saya bertanya siapa orang itu?" Reporter terus bertanya dengan agresif. Sebenarnya, pertanyaan ini menyangkut privasi. Gao Xuanyin tidak perlu menjawab sama sekali. Tetapi dia tidak menyembunyikannya, melainkan mengakuinya secara terbuka. Sepertinya semua orang sangat tertarik dengan topik ini. Sebenarnya, tidak ada yang tidak bisa saya katakan. Pria besar yang diam-diam mendukung saya di belakang layar itu adalah Shen Haoyanzong. Saya yakin banyak netizen mengenalnya. Begitu Gao Xuanyin mengatakan ini. Hanya sedikit reporter yang menunjukkan ekspresi seperti itu. Sepertinya berita ini sudah diketahui secara diam-diam sejak lama. Lagi pula, Tuan Yan membelikan kalung senilai jutaan untuk Gao Xuanyin di lelang amal di Seoul. Masalah ini bukanlah rahasia lagi. Selama Anda tertarik dan terus mencari, mudah untuk menyimpulkan bahwa orang yang mendukung Gao Xuanyin di balik layar adalah Tuan Yan. Tetapi lebih banyak orang tidak tahu. Mereka semua tercengang. Tidak heran Tuan Yan tidak banyak memberi penghargaan di platform siaran langsung akhir-akhir ini. Saya pikir dia terlalu banyak menggesek dan tidak tahan lagi. Ternyata bosnya bermain di level yang lebih tinggi. Hebat, Tuan Yan masih Tuan Yan yang sama. Jika demikian, maka insiden membantu Gao Xuanyin menggulingkan sutradara hebat Huye dan menghancurkan bintang terkenal Fang Jingyan juga merupakan pekerjaan Tuan Yan. Untuk sesaat, banyak netizen yang terkejut. Mereka menunjukkan ekspresi tiba-tiba menyadari sesuatu. Chen Yuan yang menonton siaran langsung hampir meludah. Gao Xuanyin, ada apa denganmu? Aku benar-benar ingin menjaga profil rendah, mengerti? Kau membongkar rahasiaku di depan umum di konferensi pers, bagaimana aku bisa menjaga profil rendah di masa depan? Tidakkah kau tahu betapa populernya dirimu sekarang? Jika kau membongkar rahasiaku, apa-apaan aku? Mau dibakar hidup-hidup. Saat itu, duduk di seberang Chen Yuan adalah Liu Wenze dan Du Xiaoyue. Mereka juga terkejut. Du Xiaoyue baru saja mengatakan bahwa Gao Xuanyin adalah idola inspiratifnya. Siapa yang tahu siapa idola yang kau dukung, duduk di seberang sana. Ini terlalu arogan, kan? Suatu saat Du Xiaoyue menatap mata Chen Yuan, dia sangat mengaguminya. Rasanya seperti bintang-bintang kecil bermunculan dari matanya. Liu Wenze juga terkejut. Siapa sangka Chen Yuan, si otaku menyedihkan yang dulu sering berdiskusi tentang struktur tubuh wanita dengannya di kelas, tanpa disadari telah menjadi bos legendaris di balik layar yang mempromosikan bintang-bintang wanita populer. Apakah ini masih Chen Yuan dalam ingatannya? Atau apakah aku tumbuh terlalu lambat untuk mengikuti jejaknya? Gao Xuanyin tidak berhenti di situ, ia melanjutkan. Semuanya, yang ingin saya umumkan hari ini sebenarnya berkaitan dengan Tuan Yan. Tuan Yan baru-baru ini ingin terjun ke industri hiburan, jadi beliau menginvestasikan 20 miliar yuan untuk mendirikan grup film dan televisi Xuanyin. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Yan atas apresiasinya dan telah mengizinkan saya menjadi CEO grup film dan televisi Xuanyin.
Tetapi saya tahu bahwa saya bukan manajer yang berkualifikasi, saya hanyalah seorang aktor. Oleh karena itu, saya akan menyerahkan urusan perusahaan kepada tim profesional. Saya hanya ingin membuat film yang bagus, dan film saya berikutnya, 10 miliar tahun menembus waktu, akan bekerja sama dengan sutradara jenius terkenal, sutradara Yang Sichen. Saya harap semua orang dapat menantikannya. Kata-kata Gao Xuanyin sangat tenang. Sambil dengan penuh semangat menggambarkan kehebatan Tuan Yan, ia juga mempromosikan drama barunya yang akan datang. Chen Yuan ketakutan. Rasanya seperti gadis kecil Gao Xuanyin ini sengaja mencoba menipunya. Jelas sekali aku hanya ingin menjadi pria yang pendiam dan tampan, mengapa kau ingin aku terkenal di seluruh dunia? Aku tidak ingin terkenal. Bisakah kau berhenti membuat namaku terus terkenal? Aku hanya ingin netizen melupakanku. Mengapa begitu sulit untuk tetap rendah hati? Jika dikatakan bahwa Chen Yuan memberi hadiah kepada pembawa acara wanita secara berlebihan, sebagian besar orang yang tahu namanya hanyalah teman-teman di lingkaran siaran langsung. Ke Gao Xuanyin membocorkan berita itu. Lalu nama Presiden Yan, aku khawatir tidak akan lama lagi dia akan menjadi sensasi nasional seperti kepala sekolah Wang. Dia tidak ingin menjadi kepala sekolah Wang yang kedua. Nona Gao, mengapa Anda ingin bekerja sama dengan Yang Sichen? Tidakkah Anda tahu bahwa dia adalah sutradara yang buruk? Nona Gao, saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang sutradara Yang Sichen, yang pernah melakukan latihan multi pemain di kamar hotel dengan 2 artis kelas beberapa tahun yang lalu. Sutradara Yang, karena Anda ada di sini, saya akan langsung bertanya. Setahu saya, kemarin sore, Pangkalan Film dan Televisi Sendian, yang menempati peringkat pertama di negara ini, telah melarang Anda dari semua kegiatan pembuatan film. Anda telah dilarang oleh Tuhan. Pangkalan Film dan Televisi tersebut masuk dalam daftar hitam sutradara buruk, dan ada lebih dari 200 sutradara dan produser terkenal di kalangan tersebut yang secara kolektif memboikot Anda dan meminta Anda untuk meninggalkan dunia hiburan. Apa pendapat Anda tentang hal-hal ini? Sutradara Yang, tidak dapat disangkal bahwa Anda pernah memiliki beberapa karya yang luar biasa, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, karya-karya Anda terus-menerus gagal. Apakah itu berarti Anda telah kehabisan kemampuan? Sutradara Yang, mantan istri Anda membuat pernyataan publik pagi ini, mengatakan bahwa Anda tidak layak menjadi sutradara dan menyuruh Anda untuk keluar dari industri hiburan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini? Gao Xuanyin baru saja mengumumkan bahwa drama baru akan segera dimulai. Seketika, sekelompok wartawan mulai mengajukan pertanyaan dengan panik. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semakin sensitif dan semakin berlebihan. Aku hampir saja memarahimu langsung. Wajah Yang Sichen muram. Kesabarannya akhirnya habis. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menanggung aib yang tak ada habisnya demi kamu. Mengapa kamu ingin menyakitiku dari belakang? Apakah toleransi dan kebaikanku padamu benar-benar alasanmu untuk memaksakan diri? Ye Xuaner, kamu keterlaluan. Ketika kesabarannya mencapai batas, Yang Sichen memutuskan untuk tidak bertahan lebih lama lagi. Teman-teman dari media, ada satu hal yang harus saya klarifikasi, mungkin kalian tidak akan percaya, tetapi saya tetap ingin mengatakannya. Pertama, saya, Yang Sichen, bersumpah demi kehormatan leluhur generasi ke-18 saya bahwa saya tidak pernah bermain olahraga multi pemain dengan sesama artis. Saya akui bahwa pada malam itu beberapa tahun yang lalu, 2 artis wanita memang datang ke kamar saya untuk membahas naskah, tetapi dari awal hingga akhir, saya tidak pernah menyentuh mereka. Karena hal ini, saya membayar harga yang mahal. Reputasi saya hancur, istri dan anak-anak saya berpisah, dan saya meninggalkan rumah. Saya tidak menyalahkan orang lain, tetapi diri saya sendiri karena kebodohan saya. Percaya atau tidak, itu adalah kebenaran. Kedua, ada satu hal yang tidak pernah ingin saya ceritakan kepada orang lain, karena itu melukai harga diri saya sebagai seorang pria. Saya lebih memilih menanggung aib daripada mengakuinya, tetapi hari ini, saya memutuskan untuk mengatakannya. Beberapa tahun yang lalu, saya memilih untuk meninggalkan rumah karena saya merasa sangat berhutang budi kepada Michelle Ye di awal karir saya, karena dia masih hamil dan aku merasa sangat bersalah di dalam hatiku. Tapi kemudian aku mengetahui bahwa dia telah berselingkuh dengan seorang investor terkenal di industri hiburan untuk waktu yang lama, dan aku dikhianati. Ya, aku pria yang gagal. 2 bulan lalu, aku mengambil sampel rambut putriku dan melakukan tes paternitas. Aku benar-benar tidak menyangka. Ye Xuaner, apa yang kau inginkan dariku? Aku telah melakukan yang terbaik untukmu, tetapi kau bahkan merampas harapan terakhirku. Tahukah kau betapa putus asanya aku ketika mendapatkan laporan tes paternitas itu? Kata Yang Sichen hampir histeris. Ada suara tercekat dalam suaranya. Anak laki-laki itu tidak mudah menangis, tetapi tidak saat dia sedih. Bab 286. Yang Sichen adalah seorang sutradara berbakat.
Ia menjadi terkenal di usia muda dan penuh energi. Betapa bangganya dia. Ia memulai dari nol, dan di usia 25 tahun, ia telah mengumpulkan aset lebih dari juta yuan, menjadikannya naga dan phoenix di antara para pria. Di usia ketika orang lain baru lulus dan berjuang, ia telah mencapai kesuksesan dan memiliki mobil mewah serta villa. Istrinya adalah Ye Xuaner, seorang gadis polos di industri hiburan. Ye Xuaner memulai debutnya, dan hanya dalam beberapa tahun, popularitasnya meningkat hingga menjadi aktris papan atas. Ketika Yang Sichen jatuh cinta pada Ye Xuaner dan menikah di awal, itu hampir menjadi sensasi. Dikenal sebagai anak emas dan gadis giok, ia berbakat dan cantik. Ia telah menerima restu dari banyak bintang di industri hiburan. Jika Yang Sichen tidak terlibat dalam skandal perselingkuhan, diperkirakan pasangan mereka, di mata orang-orang, adalah pangeran dan putri yang didambakan banyak orang. Tapi siapa sangka Ye Xuaner sedang hamil dan akan melahirkan. Yang Sichen ternyata sedang berdiskusi naskah dengan beberapa aktris lain hingga larut malam, dan dua aktris tersebut berada di ruangan selama 3 jam penuh sebelum keluar. Kejadian ini bahkan difoto. Apakah Anda pikir semua orang akan berpikir begitu? Siapa yang akan percaya bahwa Anda, seorang sutradara besar, menghabiskan 3 jam di ruangan bersama dua aktris, hanya untuk mengobrol tentang naskah? Apakah Anda berbohong kepada hantu? Dan itu terjadi saat istri Anda sedang hamil. Pendekatan ini bahkan lebih tidak manusiawi. Kejadian ini benar-benar memicu kemarahan di hati banyak wanita. Mereka semua mengutuk dan memboikot Yang Sichen secara kolektif. Hanya 1 bulan setelah bayi lahir, Ye Xuaner dan Yang Sichen mengumumkan perceraian mereka. Suami istri bercerai, reputasi Yang Sichen hancur, dan dia meninggalkan rumah, tetapi dia masih belum dimaafkan oleh netizen. Sebaliknya, Ye Xuaner, meskipun identitasnya sebagai korban, karirnya justru melejit, dan dia mendapatkan lebih banyak simpati dari orang-orang. Tapi itu juga benar. Hanya bisa dikatakan bahwa Yang Sichen melakukannya sendiri. Awalnya, kau punya kartu bagus, tapi akhirnya kau bermain buruk. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Tapi sekarang, Yang Sichen justru mendapat pencerahan baru. Dan bahkan lebih mengejutkan. Ternyata dia masih hijau. Dan bahkan anak-anak itu bukan anakmu sendiri. Nima ini. Bukannya semua orang curiga bahwa Yang Sichen mungkin sengaja membesar-besarkan, mencoba membersihkan nama dan menyalahkan Michelle Ye. Tapi sesuatu seperti tes paternitas. Mungkin bukan bercanda. Jika itu bohong, semua orang hanya perlu melakukan tes paternitas lain untuk memeriksa apakah Yang Sichen mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu baginya untuk mengatakan kebohongan yang mudah terbongkar. Jika anak itu benar-benar bukan anaknya. Ini terlalu kejam. Ini hanya merusak citra orang. Setelah sekian lama, Yang Sichen menjadi korban. Istrinya selingkuh, bahkan anak itu bukan anaknya, tetapi karena kejadian ini, dia hancur. Pada akhirnya, dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan villa mobil mewah. Tanpa uang, meninggalkan rumah. Dan Ye Xuaner selingkuh, berpura-pura menjadi korban berulang kali, menuduh Yang Sichen sebagai bajingan. Direktur Yang, apakah Anda punya bukti untuk berita yang Anda ungkapkan? Tanya seorang reporter. Saya punya laporan tes paternitas yang dikeluarkan rumah sakit. Saya tidak pernah hamil Ye Xuaner, karena anak itu memang lahir cukup bulan, dan saya menghitung waktunya. Saya memang berhubungan dekat dengan Ye Xuaner selama beberapa hari itu. Karena anak itu tumbuh besar, saya rasa dia tidak mirip saya, juga tidak mirip Michelle Ye, jadi saya melakukan tes paternitas. Siapa sangka hasilnya seperti ini? Selama masa bulan madu pernikahan saya dan Ye Xuaner, dia sebenarnya menjalin hubungan dengan pria lain. Petik 2. Kata Yang Sichen ini membuat bibirnya bergetar. Pria manapun yang mengalami hal seperti ini pasti takut akan pingsan. Tentu saja, apa yang dikatakan Yang Sichen setengah benar dan setengah salah. Tapi dia harus mengatakan ini di depan media. Faktanya, 1 bulan sebelum skandal itu terungkap, Yang Sichen menemukan latar belakang kotor Michelle Ye. Itulah mengapa dia menuangkan anggur ke kepala Lisao di kota sihir di depan umum di atas meja anggur. Dan masalah ini juga menjadi alasan ketenangannya. Tapi pemirsa tidak perlu mengetahui seluruh kebenaran masalah ini. Mereka hanya perlu tahu bahwa dia adalah korban dan telah menderita penderitaan yang tak berujung, itu sudah cukup. Direktur Yang, saya sangat bersimpati dengan apa yang terjadi pada Anda, tetapi sejauh ini, itu hanyalah kata-kata sepihak Anda, dan bahkan jika Michelle Ye benar-benar selingkuh, anak itu bukan anak Anda. Itu tetap fakta yang tak terbantahkan, Anda tidak bisa menghapusnya. Sutradara Yang, pangkalan film dan televisi Sendian telah sepenuhnya memboikot Anda, dan Anda telah diboikot di seluruh kalangan. Saya pikir situasi seperti ini akan terjadi. Mungkin Anda memiliki masalah dalam hidup Anda sendiri.
Anda harus merenungkan diri sendiri, bukan? Ada dua media. Berpegang teguh pada noda yang si Chen. Tampaknya mereka mengatakan kepada Anda dengan sangat terus terang, tidak peduli bagaimana Anda mencucinya, Anda adalah sutradara yang buruk. Pantat saya sendiri tidak bersih, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Terlebih lagi, keputusan yang dibuat oleh pangkalan film dan televisi Sendian tidak akan mudah diubah. Bagaimanapun, Anda tetap tidak dapat mengubah nasib yang telah ditetapkan untuk diboikot. Teman-teman saya dari media, mengenai pangkalan film dan televisi Sendian, yang memasukkan sutradara yang ke daftar hitam, atas nama grup film dan televisi Suanyin, saya ingin menyampaikan pendapat perusahaan. Gao Suanyin mengambil mikrofon dan berdiri. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lagi. Menurut pendapat saya, pangkalan film dan televisi Sendian benar-benar menindas pelanggan dengan cara mereka sendiri. Dengan mengandalkan diri sebagai kota film dan televisi nomor 1 di Tiongkok dan tempat produksi film dan serial TV Tiongkok terbesar, mereka benar-benar melampaui batas dengan menggunakan pengaruh mereka sendiri untuk menjalankan hak-hak resmi yang mereka pegang. Di sini saya ingin mengumumkan bahwa grup film dan televisi Suanyin tidak akan bekerja sama dengan pangkalan film dan televisi Sendian dengan cara apapun. Gao Suanyin mengucapkan kata-kata ini. Hal itu hampir membuat banyak media tertawa terbahak-bahak. Anda benar-benar berpikir Anda adalah grup film dan televisi Suanyin, perusahaan hebat macam apa itu? Berani-beraninya Anda menantang otoritas kota film dan televisi Sendian. Anda takut Anda tidak tahu seberapa besar pengaruh Anda. Apakah Anda pikir dengan investasi 20 miliar, Anda bisa bertindak tanpa hukum? Anda sama sekali tidak sebanding, oke. Tetapi Gao Suanyin tidak menyelesaikan kata-katanya. Saya yakin banyak orang berpikir bahwa saya terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan jika perusahaan film dan televisi yang baru berdiri memiliki modal terdaftar sedikit lebih banyak, kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berani bersaing dengan Sendian Film and Television Base? Mereka tampaknya tidak kekurangan mitra kita. Memang benar. Tapi selanjutnya, yang ingin saya umumkan adalah Tuan Yan akan menginvestasikan 1.000 miliar koin Huaxia untuk membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru, dan ini baru investasi pertama di tahap awal. Tujuan kita adalah Hollywood di Amerika Serikat. Kita harus membangun kota sendiri, yang didedikasikan untuk pembuatan film dan televisi. Petik 2. Jadi tidak masalah apakah poin dewa akan melarang sutradara yang, mari kita tunggu dan lihat. Gao Suanyin mengucapkan kata-kata ini. Seperti badai kategori, kata-katanya menyapu seluruh penonton. Menyapu penonton yang menonton siaran langsung di semua platform siaran langsung. Mereka semua tercengang. Tidak ada yang menyangka. Grup film dan televisi Suanyin sebenarnya memiliki pengaruh sebesar itu. Asap selalu begitu hebat. Bisakah orang itu menghasilkan 1.000 miliar? Kengerian di mana-mana. Bab 287. Chen Yuan baru saja menyesap air, dan sekarang dia benar-benar memuntahkannya. Bahkan airnya mengenai seluruh wajah Liu Wenze. Harus kuakui, sikap Gao Suanyin di konferensi pers hari ini sungguh mengejutkan dan agresif. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan perasaanku? Mengeluarkan 1.000 miliar memang bukan masalah. Tapi kau mengumumkannya di depan umum. Nama Tuan Yan dikhawatirkan akan menjadi sensasi di seluruh negeri besok. Bagaimana kau ingin aku bersikap di masa depan? Apakah aku masih bisa mendekati perempuan secara diam-diam? Bagaimana perasaan Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhao Yuqi, Su Lele jika mereka mengetahuinya? Kakek Chen, apakah yang dikatakan Gao Suanyin benar? Tanya Liu Wenze dengan terkejut. Saat ini, dirinya, hatinya, dan bahkan Zeze kecil di saku celananya gemetar tak terkendali. Du Xiaoyue gemetar lebih hebat lagi. Kegembiraan di hatiku tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Memang ada hal seperti itu. Saat aku memberitahu Gao Suanyin, itu setengah bercanda. Siapa sangka dia akan menganggapnya serius. Jelas Chen Yuan. Pak Chen, yang ingin kutanyakan bukanlah apakah kau benar-benar berencana membangun kota film dan televisi, tetapi yang ingin kutanyakan adalah, bisakah kau benar-benar menghabiskan 1.000 miliar? Seharusnya. Mungkin, kau bisa mengeluarkannya. Chen Yuan mencoba menjawab dengan ragu-ragu. Alasan utamanya adalah mereka takut memancing emosi Liu Wenze yang lemah. Sial. Bagaimana kau bisa sekaya itu? Kau pura-pura jadi babi. Bukankah kau sudah tahu aku punya uang? Chen Yuan merentangkan tangannya. Tapi aku tidak tahu, kau akan sekaya itu. Itu terlalu berlebihan, dan aku baru tahu bulan lalu. Sejujurnya, dulu aku mengira diriku orang biasa. Siapa sangka aku orang kaya? Bisakah kau percaya? Liu Wenze baik-baik saja. Bahkan setelah mengetahui identitas Chen Yuan sebagai seorang tiran lokal yang mengejutkan, dia tidak terlalu memikirkan untuk memanfaatkannya.
Tapi Du Xiaoyue berbeda. Dia menemukan bahwa Liu Wenze sebenarnya memiliki saudara laki-laki yang merupakan seorang miliarder. Meskipun dia orang miskin, dia telah menjadi investor potensial super dalam sekejap. Ketika temanmu mencapai level ini, bahkan jika seseorang secara acak memberikan sejumlah uang kepadamu untuk memulai bisnis, itu bukanlah pekerjaan yang buruk, benarkan? Bukankah hanya butuh beberapa menit untuk membawamu pergi? Targetnya sebelumnya adalah Chen Yuan. Sekarang aku tiba-tiba merasa bahwa meskipun Chen Yuan tidak menyukainya, lebih baik bersama Liu Wenze. Setidaknya dengan teman-teman seperti Chen Yuan, Liu Wenze pasti tidak akan lebih buruk daripada generasi kedua orang kaya biasa. Intinya, dia bisa mengendalikan pria ini sampai mati. Tapi dia mungkin tidak bisa mengendalikan generasi kedua orang kaya lainnya. Pada saat yang sama, di gedung Jinmao, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, Shen Suyi, dan yang lainnya terkejut. Chen Yuan ternyata sangat kaya. Astaga! Bukankah dia hanya punya 500 miliar yuan? Bagaimana mungkin dia bisa menginvestasikan 1000 miliar yuan di Gao Xuanyin sekarang? Bagaimana dia mengenal Gao Xuanyin? Qian Mengmeng bertanya dengan wajah bingung. Informasi yang dikumpulkan berdasarkan perasaan semuanya salah. Sebelumnya, Zhao Yuqi mengatakan bahwa Chen Yuan memiliki harta warisan senilai 500 miliar, dan ini dikatakan oleh Chen Yuan sendiri. Beberapa gadis merasa bahwa Chen Yuan mungkin sedang membual. Karena kebanyakan laki-laki suka membual. Umumnya, mereka yang bergaji 7 hingga 8.000 suka mengatakan bahwa penghasilan bulanan mereka melebihi 10.000. Seseorang dengan gaji mengatakan dia menghasilkan sebulan. Seseorang dengan gaji mengatakan dia menghasilkan sebulan. Mungkin itu bukan membual, hanya saja mereka suka membicarakan penghasilan puncak mereka. Apakah biasanya mungkin mendapatkan uang sebanyak itu setiap bulan, dan apakah ada pasang surut, itu tidak pasti. Astaga! Mereka lebih peduli tentang menjaga harga diri. Secara alami suka membual. Chen Yuan mungkin juga memiliki masalah seperti itu. Dia memang sangat kaya, mungkin kekayaan bersihnya lebih dari 500 miliar, tetapi seharusnya tidak sebanyak miliar, dan bahkan jika ada, sebagian besar seharusnya berupa aset tetap, atau nilai pasar perusahaan, dan bukan arus kas. Ini awalnya adalah pemikiran mereka sebelumnya. Tapi sekarang mereka mengetahuinya. Chen Yuan Fei tidak membual. Dia masih rendah hati. Dia bilang 500 miliar, tapi jika dia menginvestasikannya pada wanita lain, dia benar-benar bisa mendapatkan 1000 miliar. Ini juga gila. Dan analisislah berdasarkan kebiasaan investasi orang kaya biasa. Jika seseorang memiliki 1000 miliar yuan, mustahil baginya untuk menginvestasikan seluruh 1000 miliar yuan itu dalam satu proyek begitu saja. Semua orang tahu bahwa semua telur tidak bisa diletakkan dalam satu keranjang. Jika demikian, maka aset real Chen Yuan mungkin jauh di atas 1000 miliar. Aku tahu soal ini, Chen Yuan dan Gao Xuanyin sudah saling kenal sejak lama. Saat aku ikut serta dalam lelang amal atas nama perusahaan, Chen Yuan membelikan Gao Xuanyin kalung senilai juta Heart of the Ocean. Qin Bingsui mengangguk dan berkata, Kak Bingsui, kenapa kau tidak memberitahuku ini lebih awal? Chen Yuan terlalu ceroboh, dia benar-benar menghabiskan 1000 miliar untuk wanita itu. Qian Mengmeng sedikit khawatir. Karena jumlah hadiah yang diberikan Chen Yuan kepada mereka tampaknya tidak sebanding dengan investasi yang dia berikan kepada Gao Xuanyin. Xiao Ruoyu menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Menurutku masalah ini tidak seharusnya dilihat seperti itu. Chen Yuan menginvestasikan 1000 miliar yuan untuk membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru untuk Gao Xuanyin. Ini proyek yang sangat besar. Bahkan orang terkaya di Tiongkok pun ingin membangun proyek seperti itu. Itu bisa membuat otot dan tulangmu sakit, kecuali jika kau mengumpulkan beberapa bos untuk ikut berinvestasi. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk membuat keputusan sementara. Proyek teknik ini mungkin sudah direncanakan sejak lama, tetapi kebetulan digagalkan oleh Gao Xuanyin. Mustahil investasi ini sepenuhnya untuk investasi Gao Xuanyin. Hanya bisa dikatakan bahwa dia kebetulan ikut terlibat dalam proyek ini. Itu keberuntungannya karena dia mampu memicu gelombang promosi kota film dan televisi Sendian di konferensi pers. Xiao Ruoyu menganalisis secara rasional. Analisisnya juga sejalan dengan pemikiran logis seorang investor sejati. Selama dia adalah orang kaya dengan pikiran yang sedikit normal, mustahil baginya untuk menginvestasikan aset sebesar itu hanya untuk menyenangkan wanita. Ini benar-benar mustahil. Tapi mereka tidak tahu bahwa Chen Yuan lah yang memiliki otak abnormal. Apa yang bisa kalian lakukan? Bisakah kalian berpikir bahwa Chen Yuan adalah orang yang membosankan? Ruoyu, analisismu sangat masuk akal. Chen Yuan memang bertindak absurd di permukaan, tetapi di baliknya ada rencana yang sangat luas.
Dia adalah tipe orang yang bijaksana sekaligus bodoh. Aku khawatir setelah konferensi pers hari ini, nama Presiden Yan He akan segera bergema di seluruh negeri. Jika saat ini, Yuki, kau membocorkan berita bahwa Big Chat TV, yang akan kita luncurkan, juga diinvestasikan oleh General Tobacco, apakah menurutmu akan ada banyak penyiar, atau orang-orang di industri ini, yang bergabung dengan perusahaan kita satu demi satu? Lagi pula, nama Tuan Yan akan segera menjadi merek terkenal. Jika kau menggunakannya, efeknya mungkin tak terduga. Qin Bingsui menambahkan analisisnya di samping. Begitu kata-kata itu terucap, Zhao Yuki tiba-tiba menyadari. Bab 288. Sepertinya begitu. Dengan orang kaya raya yang memberikan modal awal, orang lain akan mengira perusahaan Anda besar tanpa terlihat. Perusahaan Anda pasti memiliki potensi pengembangan yang besar. Kalau tidak, Yan Zong adalah bos besar, bagaimana mungkin dia menginvestasikan uangnya pada Anda? Visi bos seperti ini pasti sangat akurat, jadi bergabung dengan perusahaan seperti itu jelas tepat. Semua orang memiliki mentalitas kawanan. Ketika orang lain menganggap Anda hebat, bahkan jika proyek Anda seburuk sampah, orang lain akan menganggapnya sebagai proyek yang bagus dan mengikutinya. Jika Papa Ma memulai perusahaan baru, apakah Anda pikir perusahaan itu tidak akan mampu berkembang? Begitukah? Apakah semua ini ada dalam rencana Chen Yuan? Zhao Yuki juga tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah perusahaan kita juga diinvestasikan oleh Tuan Tembakau? Setelah Shen Sui melihat berita langsung, dia juga mengerutkan kening. Dia akhirnya tahu mengapa dia begitu dingin. Ternyata total energi yang 100 kali lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Bahkan Big Chat TV milik Zhao Yuki yang baru dibuka sebenarnya diinvestasikan oleh Tuan Tembakau. Ya, Kak Sui, jadi kamu bisa bergabung dengan kami dengan percaya diri. Aku tidak hanya berpikir untuk memulai platform siaran langsung secara tiba-tiba, jadi kamu pasti percaya pada perusahaan kami. Yuki, kurasa aku mungkin tidak cocok bekerja di Big Chat TV, sebaiknya kamu mempekerjakan orang lain. Kata Shen Sui. Kenapa? Kak Sui, bukankah tadi kamu setuju? Kenapa sekarang kamu mundur? Ada yang salah denganku. Kak Sui tidak puas dengan gajinya, ini bisa dibicarakan. Zhao Yuki mengerutkan kening. Yuki, aku tidak ingin bergabung dengan perusahaan ini. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Alasan utamanya adalah perusahaanmu diinvestasikan oleh Tuan Yan. Apa hubungannya dengan Presiden Yan? Di konferensi pers tadi, bukankah kamu sudah melihat kekuatan Presiden Yan? Mungkinkah kekuatan seperti itu tidak dapat menjamin perkembangan normal perusahaan kita? Zhao Yuki semakin tidak mengerti. Orang normal seharusnya lebih percaya diri ketika bertemu dengan bos besar seperti itu. Mengapa reaksi Shen Sui benar-benar berlawanan? Sejujurnya, saya pernah menyinggung perasaan Tuan Yan sebelumnya, dan itu karena saya sedikit sombong sehingga perusahaan bangkrut. Jika saya bergabung dengan perusahaan Anda, Tuan Yan akan tahu pada akhirnya. Saya khawatir dia akan mempersulit saya di masa depan, jadi. Petik 2. Apakah hal seperti itu masih ada? Chen Yuan seharusnya tidak berpikiran sempit seperti itu, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Zhao Yuki merasa Shen Sui benar-benar berbakat. Ia belum menemukan manajer perusahaan yang lebih cocok selain Shen Sui untuk saat ini. Ia benar-benar tidak ingin Shen Sui pergi. Zhao Yuki selesai berbicara. Ia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Yuan. Saat itu Chen Yuan baru saja selesai makan dan hendak meninggalkan restoran kecil tersebut. Telepon dari Zhao Yuki berdering. Hei, Chen Yuan, aku ingin memberitahumu sesuatu. Chen Yuan terkejut. Datang secepat ini. Apakah Zhao Yuki tahu bahwa aku menginvestasikan 1000 miliar di Gao Suanyin? Apakah ini saatnya untuk mulai membuat masalah? Ada apa? Chen Yuan berkata setenang mungkin. Karena beberapa kontradiksi tidak dapat dihindari, maka pilihlah untuk menghadapinya. Aku ingin bertanya, apakah Kakak Sui menyinggungmu sebelumnya, dan kemudian kau meminta seseorang untuk memblokir perusahaannya? Apa? Kakak Sui, aku bahkan tidak mengenalnya. Chen Yuan tercengang. Rasanya seperti apa yang ditanyakan Zhao Yuki dan apa yang dipikirkannya sama sekali tidak sama. Itu kakak Shen Sui, dia pernah membuka perusahaan pialang, dan karena dia menyinggungmu, dia bangkrut. Oh, aku ingat ada orang seperti itu yang tampaknya cukup sombong. Aku memberinya sedikit pelajaran. Alasan utamanya adalah wanita ini berpura-pura agresif di luar sana di bawah benderaku, yang agak menjengkelkan. Chen Yuan dengan cepat mengingat siapa Shen Sui ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini, Yu Jifan. Kau pikir karena kau cantik, semua orang akan menyenangkanmu. Aku khawatir kau terlalu banyak berpikir. Begini, Chen Yuan,
Kakak Sui baru-baru ini mendapat pelajaran. Dia datang ke perusahaan kita untuk wawancara hari ini. Kurasa dia sangat cocok untuk posisi di perusahaan kita, jadi aku ingin mempekerjakannya, tetapi dia khawatir karena perusahaan ini milikmu. Mereka yang berinvestasi, aku khawatir kau akan mempersulitnya di masa depan. Aku ingin tahu apakah kau bisa menyelesaikan masalah ini. Aku akan meminta kakak Sui untuk meminta maaf kepadamu, atau biarkan masalah ini dilupakan. Zhao Yuqi memutuskan untuk menjadi penengah. Chen Yuan merasa bahwa jika Shen Sui benar-benar bersedia meminta maaf dengan tulus, dia tidak perlu membunuh mereka semua. Adapun siapa yang ingin digunakan Zhao Yuqi, dia tidak peduli. Selama kau tidak khawatir tentang aku menginvestasikan 1.000 miliar pada Gao Xuanyin, maka kau bisa mengatakan apa saja. Baiklah, kalau begitu, biarkan dia meminta maaf. Nona Sui. Zhao Yuqi melirik Shen Sui, lalu menyerahkan telepon kepada Shen Sui. Awalnya, perusahaannya bangkrut karena Chen Yuan. Karena masalah ini, dia bahkan menggadaikan rumah yang sudah dibelinya. Pacarnya yang akan segera menikah juga ingin putus dengannya. Alasan mengapa dia jatuh ke titik ini sekarang adalah karena Chen Yuan. Dia sangat membenci pria ini. Tapi sekarang, dia malah ingin meminta maaf kepada pria ini. Sungguh membuat frustrasi. Jika beberapa tahun yang lalu, Shen Sui begitu bersemangat, dia tidak akan menerima kondisi seperti ini. Dia tidak melakukan kesalahan besar sejak awal, dan dia sudah membayar harganya, jadi mengapa dia harus meminta maaf? Maaf, Tuan Yan, itu kesalahan saya waktu itu. Saya minta maaf kepada Anda, saya harap Anda tidak mengingat kesalahan orang jahat, dan tidak mempermasalahkan saya sebagai seorang wanita. Tidak ingin meminta maaf dalam hati adalah satu hal. Tapi tindakan Shen Sui sangat halus. Tidak mungkin, dia telah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun, dan dia sudah lama melewati usia perselisihan sesaat. Presiden Yan begitu berpengaruh sehingga dia tidak mampu menyinggungnya. Mendapatkan pengampunan sekarang adalah pilihan terbaik. Baiklah, mari kita lakukan. Chen Yuan menjawab dengan santai, dan menutup telepon dengan tegas. Kalimat ini juga berarti bahwa dia tidak akan lagi seberpengetahuan Shen Sui. Kak Sui, biarkan aku yang mengatakannya, Chen Yuan tidak akan mempermasalahkannya seperti kamu. Terima kasih, Yuki, aku merasa lega sekarang. Apa yang dikatakan Shen Sui adalah perasaan batinnya yang sebenarnya. Aku khawatir tidak ada yang lebih tahu darinya betapa beratnya beban psikologis menyinggung atasan setingkat ini. Dia mengalami mimpi buruk setiap malam sebelum tidur. Sekarang akhirnya bebas. Zhou Ruoxi tampak berpikir. Meskipun dia tidak menyukai pria, dia juga berpikir bahwa keunggulan Chen Yuan agak berlebihan. Kemarin dia pergi ke rumah sakit biasa untuk pemeriksaan. Ketika mengetahui bahwa kondisinya benar-benar membaik secara signifikan, bahkan dokter yang merawatnya pun merasa seperti mendapat keajaiban. Zhou Ruoxi merasa bahwa ia harus menjalin hubungan baik dengan Chen Yuan dan mendiskusikan waktu untuk perawatan selanjutnya. Lagi pula, Chen Yuan, seorang yang sibuk, mungkin tidak punya waktu untuk merawat penyakitnya. Bab 289. Nyonya Gao Xuanyin, apakah Tuan Yan benar-benar berencana menginvestasikan 1.000 miliar untuk membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru? Konferensi pers masih berlangsung. Sekelompok jurnalis dan media, seperti hiu yang mencium bau darah, ramai membicarakan berita mengejutkan ini. Ya. Jawaban Gao Xuanyin sangat singkat, hanya 2 kata. Kalau begitu, Nyonya Gao, saya punya pertanyaan lain. Jika grup film dan televisi Xuanyin benar-benar berencana membangun kota film dan televisi, di mana basis film dan televisi baru ini akan dibangun? Selain itu, dengan investasi besar sebesar 1.000 miliar, ini pasti proyek yang sangat besar. Dari awal pembangunan hingga selesainya pembangunan, seluruh proyek mungkin memakan waktu beberapa tahun, yang relatif cepat. Jadi, bukankah film baru Presiden Gao baru akan mulai beberapa tahun kemudian? Ya, ini juga yang ingin saya tanyakan. Lagi pula, bagaimana proyek sebesar itu bisa diselesaikan dalam waktu singkat? Menanggapi pertanyaan dari jurnalis dan media. Saat itu, Yang Xichen berdiri. Pertanyaan yang diajukan oleh teman media ini tepat sasaran. Namun, pembangunan kota film dan televisi tidak bertentangan dengan kemajuan syuting film kami. Basis film dan televisi dapat difilmkan selama proses pembangunan. Saya bahkan berpikir itu bisa dilakukan selama proses syuting. Di antaranya, membangun latar belakang arsitektur yang dibutuhkan dalam skrip film adalah bentuk seni yang lebih tinggi dan lebih realistis, yang lebih memikat daripada adegan efek khusus sederhana. Yang Xichen menjawab seperti itu. Pernyataannya memang telah diakui oleh banyak pecinta film. Memang ada beberapa sutradara besar di dunia. Mereka tidak ragu untuk menghabiskan biaya besar untuk mengembalikan efek adegan nyata.
Setelah sebuah film selesai syuting, ratusan mobil akan rusak dan sebuah bangunan akan meledak. Namun, film seperti itu dapat menghasilkan puluhan miliar di box office di seluruh dunia. Menjadi film klasik sepanjang masa. Itu bukanlah kerugian sama sekali. Adapun sutradara Huaxia, dia tidak mau menghabiskan uang untuk aspek ini. Umumnya, jika bisa dihemat, ya bisa dihemat. Cukup tambahkan efek khusus seharga 50 sen. Tapi seseorang akan bertanya lagi. Biaya pembuatan film Huaxia tidak murah. Investasi sebesar juta atau miliar bukanlah hal yang aneh. Kemana semua uang ini dihabiskan? Bukankah Anda berbicara omong kosong? Untuk bintang besar, atau pendatang baru papan atas, gajinya saja sudah 5.000 juta. Dengan beberapa nama besar lagi, investasi ratusan juta akan langsung merosot. Bagaimana mungkin Anda masih punya uang untuk merestorasi adegan aslinya? Masih punya uang untuk menghancurkan ratusan mobil? Masih punya uang untuk merobohkan sebuah bangunan? Saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Lagi pula, orang bisa menghasilkan uang dengan cara ini, lakukan saja apapun yang mereka mau. Kapitalis hanya melihat pendapatan, siapa peduli apakah reputasi Anda baik atau tidak, selama bisa menghasilkan uang, itu adalah proyek yang bagus. Film-film klasik dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang semakin sedikit. Terkadang Anda menonton film dan Anda bahkan tidak ingat apa judul filmnya. Pokoknya, baca saja. Membosankan. Rekayasa jalur perakitan, produksi yang buruk, plot berdarah, kemampuan akting yang memukau. Coba lihat perpustakaan film, sepertinya ada ratusan, bahkan ribuan film untuk ditonton. Coba perhatikan baik-baik. Bahkan tidak ada satupun yang menarik untuk ditonton. Entah film yang sudah pernah ditonton, atau film yang sudah pernah dilihat, sedikit lebih klasik, dan sudah ditonton lebih dari selusin kali. Tidak ada gunanya melihatnya lagi. Begitu banyak orang membuat film. Tapi bagi penonton, hanya sedikit yang benar-benar menarik perhatian. Film bagus selalu langka. Sutradara Yang, jika demikian, saya menantikan film Anda berikutnya. Konferensi pers hari ini. Setelah beberapa kekacauan, situasi akhirnya stabil. Tepat ketika konferensi pers akan berakhir, Gao Xuanyin tiba-tiba menerima telepon dari Chen Yuan. Teman-teman dari media, maaf, saya akan menjawab telepon dulu. Gao Xuanyin baru saja mengangkat telepon. Saya mendengar Chen Yuan mengeluh sebentar. Gao Xuanyin, izinkan saya bertanya, mengapa Anda menjual saya? Saya tidak punya. Dia terkejut, mengapa dia merasa Chen Yuan mencoba menuduhnya melakukan kejahatan. Anda belum. Anda telah membongkar saya di depan publik nasional. Apa niat Anda? Tapi, bukankah saya meminta instruksi Anda kemarin? Atau Anda bercanda tentang investasi 1.000 miliar di kota film dan televisi? Kata-kata itu membuat Chen Yuan bertanya. Tentu saja dia tidak bisa mengakui bahwa dia hanya bercanda. Bukankah itu 1.000 miliar? Kalau dibelanjakan, ya dibelanjakan saja. Namun, apakah itu inti dari pertanyaan tersebut? Intinya adalah aku tidak bisa lagi bersikap rendah diri. Aku tidak bercanda, aku bilang aku akan menginvestasikan 1.000 miliar untukmu. Kurang lebih, aku hanya tidak puas dengan alasan kau membongkar rahasiaku. Tidakkah kau tahu aku orang yang rendah hati? Apakah kau bersikap rendah hati? Sekarang Gao Xuanyin benar-benar terdiam. Dia tidak pernah merasa Chen Yuan adalah orang yang rendah hati. Kau rendah hati, tetapi kau menghabiskan uang di mana-mana untuk memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, dan bahkan menjadi populer di Weibo. Kau bersikap rendah hati, kau berpartisipasi dalam lelang amal, dan menghabiskan ratusan juta untuk kalung dan piano di setiap kesempatan. Kau rendah hati, dan kau telah mengubah dirimu menjadi selebriti internet. Pangeran piano macam apa, bapak baptis bola basket, pria lari, semua identitas berbeda. Apakah kau yakin kau suka bersikap rendah hati? Aku curiga kau lebih flamboyan daripada siapapun. Gao Xuanyin menilai dari berbagai perbuatan Chen Yuan sebelumnya, dia berpikir Chen Yuan adalah orang flamboyan yang juga suka mendapatkan perhatian dari orang lain. Sama seperti dia sendiri yang suka menarik perhatian orang lain, suka hidup di sorotan, menjadi bintang besar, dan menjadi pusat perhatian. Jadi, kau bilang kau suka bersikap rendah hati. Mungkinkah kau salah paham tentang bersikap rendah hati, atau aku yang salah paham tentang bersikap rendah hati? Bukankah aku bersikap rendah hati? Chen Yuan mengerutkan kening. Baiklah, ini sudah selesai, tidak perlu bicara lebih banyak, karena sudah seperti ini, kau bisa membantuku mempromosikannya juga. Aku sudah membeli Big Chat TV sebelumnya, platform ini akan diluncurkan lagi, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikannya, toh mereka semua dari keluargaku sendiri. Chen Yuan awalnya ingin mengkritik dan mendidik Gao Xuanyin. Tapi jika dipikirkan baik-baik,
keadaannya sudah seperti ini, dan pendidikan sekarang tidak ada gunanya. Cukup ikuti tren dan promosikan Big Chat TV. Saat itu, jika banyak gadis datang untuk menjadi pembawa acara. Tidak masalah, aku membayar pembawa acara di platformku sendiri. Promosikan sesukamu. Ini seperti memindahkan anjing yang menjilat emas ke dompet lain. Tidak perlu membaginya ke platform lain. Ini keuntungan besar. Benar, oke, saya mengerti. Gao Xuanyin mengangguk. Lalu menutup telepon. Teman-teman saya dari media, maaf saya baru saja menerima panggilan yang sangat penting. Panggilan ini sebenarnya dari Tuan Yan. Begitu kabar ini tersiar. Petik 2. Suasana di antara para penonton langsung memanas. Apakah itu Tuan Tembakau? Tuan Tembakau misterius yang konon menginvestasikan 1.000 miliar untuk membangun Hollywoodnya China. Benar, Tuan Yan baru saja memberitahu saya sesuatu. Dia membeli platform siaran langsung bernama Big Chat TV. Banyak orang tahu tentang platform ini. Dulu dimiliki oleh Presiden Wang. Sekarang setelah Tuan Yan membelinya, dia berencana untuk mengaktifkannya kembali, semua orang bisa memperhatikan. Gao Xuanyin dengan santai menyebutkan sesuatu. Kata-kata ini membuat mata banyak pembawa acara wanita berbinar. Wah, apakah Tuan Yan berencana untuk membuka platform siaran langsungnya sendiri sekarang? Dia begitu murah hati kepada pembawa acara wanita di platform lain, jadi seharusnya dia tidak pelit kepada pembawa acara di platformnya sendiri, kan? Terutama di tahap awal membangun momentum. Pasti akan ada gelombang keuntungan. Saya khawatir pembawa acara yang baru bergabung dengan platform ini akan menerima perhatian khusus dari Tuan Yan, dan mungkin akan ada gelombang imbalan besar. Bab 290. Gao Xuanyin baru saja menyampaikan berita tersebut. Qin Bingsui, Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Zhou Ruoxi, Shen Sui, dan yang lainnya sedang menonton siaran langsung di gedung Jinmao. Mereka langsung terkejut. Ruoyu, aku tidak menyangka kau bisa menebak dengan benar. Jika bukan karena instruksi Chen Yuan, bagaimana mungkin Gao Xuanyin mengumumkan secara publik berita peluncuran kembali Big Chat TV di konferensi pers? Publisitas ini terlalu berlebihan untuk perusahaan kita. Ini penting, seperti yang diharapkan, semua ini ada dalam rencana Chen Yuan. Kata Zhao Yuqi kepada Xiao Ruoyu dengan kagum. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa analisis Xiao Ruoyu sangat akurat. Dengan dorongan dan bantuan Gao Xuanyin, Big Chat TV akan naik ke level yang lebih tinggi tanpa mengeluarkan sepeser pun untuk iklan. Gelombang operasi ini benar-benar sebuah langkah jenius. Rencana Chen Yuan juga saling terkait dan terjalin. Akhirnya, efek keterkaitan terbentuk. Semua petunjuk yang dia tanam sebelumnya telah berhasil. Semua tindakan yang tampaknya absurd ternyata pada akhirnya menjadi pertanda. Sekarang situasinya telah terbentuk, dan menjadi tak terbendung dan tak terduga. Sebenarnya, aku hanya menebak. Aku tidak menyangka tebakanku benar. Xiao Ruoyu juga sedikit bingung. Dia baru saja menganalisis tujuan Chen Yuan 10 menit yang lalu. Tak disangka, itu akan terpenuhi dalam 10 menit. Tampaknya tujuan sebenarnya Chen Yuan memang sangat sesuai dengan analisis Xiao Ruoyu. Anak ini sebenarnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Jelas sangat pintar, sangat bijaksana, sangat berbakat, tetapi berpura-pura menjadi anak orang kaya generasi kedua yang tidak punya pekerjaan. Bermain-main sepanjang hari. Memamerkan kekayaannya. Seperti anak yang sangat boros. Perilaku menipu seperti ini membuat orang berpikir bahwa orang lain bodoh dan kaya, tetapi sebenarnya dialah yang paling pintar. Chen Yuan terlalu hebat, dia bahkan memperhitungkan ini, tetapi yang ingin kukatakan adalah, siapa yang sebenarnya dia sukai. Qian Mengmeng kembali melontarkan pertanyaan ini. Jika Chen Yuan pernah menghabiskan uang untuk mereka di masa lalu, itu adalah investasi yang disengaja dan sebuah rencana. Menilai dari poin ini, mustahil untuk menganalisis siapa sebenarnya yang disukai Chen Yuan. Karena dia menghabiskan uang untukmu, bahkan jika dia menghabiskan lebih dari 1 miliar, itu tidak berarti dia benar-benar menyukaimu. Mungkin kamu hanya bagian dari rencananya. Dan dapat diganti kapan saja. Sedemikian rupa. Chen Yuan sama sekali bukan anjing penjilat mereka. Menghabiskan uang bukan berarti mengejar mereka. Untuk sesaat, semua gadis merasa hampa di hati mereka. Mereka hampir bersamaan memunculkan sebuah ide. Bagaimana perasaan Chen Yuan terhadapku? Apakah dia menyukaiku? Apakah kau mencintaiku atau tidak? Seberapa besar persahabatan yang kau berikan padaku? Seberapa besar bobotku di hatinya? Memikirkannya seperti ini, ada perasaan khawatir tentang untung rugi. Tapi itulah cinta. Ingin mendapatkan jika tidak puas. Bagi wanita, ketika Anda cukup yakin untuk mengendalikan pria ini, Anda tidak akan mencintainya. Justru tipe pria yang tidak bisa Anda kendalikan,
itulah sebabnya Anda memberikan hati dan jiwa Anda padanya, dan Anda melakukan segala yang mungkin untuk memenangkan hatinya. Dan dia juga menghargai kebaikan Anda. Dan Chen Yuan telah mencapai kondisi seperti itu secara tak terlihat. Dia akan membuat orang tidak bisa melepaskan diri. Aku tidak tahu siapa yang disukai Chen Yuan. Dia mungkin disukai oleh semua orang, atau mungkin tidak disukai oleh semua orang, tetapi apapun itu, aku tidak akan menyerah padanya. Sekalipun dia bajingan, aku akan tetap mengenalinya. Sampai aku memilih, aku akan selalu berada di sisinya. Apa yang dikatakan Xiao Ruoyu kali ini tegas, dan dia telah memenuhi bagiannya. Dia sudah melakukan kesalahan sekali, dan tidak bisa mengulanginya lagi dan melakukan kesalahan kedua. Sebenarnya, dia juga berpikir untuk berhenti, dan juga berpikir untuk tidak berhubungan dengan Chen Yuan. Tetapi ketika dia memikirkan hasil ini, dia merasa sangat sakit hati. Tidak bisa diterima. Chen Yuan belum membuat pilihan, dan dia tidak perlu berhenti. Alasan utamanya adalah orang tua di rumah sangat puas dengan Chen Yuan. Mereka sudah ingin menikah dengannya. Ini membuatnya semakin tidak mungkin untuk berhenti. Jika tidak, dia akan memenuhi harapan ibunya. Pernyataan Xiao Ruoyu. Zhao Yuqi, Qin Bingsui, Qian Mengmeng, dan ketiganya tampak tidak senang. Zhou Ruoxi tidak peduli, yang dia sukai adalah perempuan, bukan laki-laki. Shen Sui bahkan lebih acuh tak acuh. Bagaimanapun, aku tidak banyak berhubungan dengan Chen Yuan. Suasananya agak canggung. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Kurasa kita adalah perempuan, tetapi kita juga harus memprioritaskan karir kita. Tidak dapat diandalkan jika bergantung pada laki-laki. Satu-satunya orang yang benar-benar dapat diandalkan adalah kamu. Aku adalah orang yang akan segera menikah, karena penurunan kariermu, pertunangan dibatalkan, tetapi tidak masalah, selama kamu kuat dan hebat, seseorang pasti akan menghargaimu. Shen Sui sedikit mengungkapkan sudut pandangnya. Memang benar bahwa di masyarakat ini, perempuan tidak bisa hanya menjadi pajangan tanpa makna, dan beberapa orang menjadi tua dan pucat meskipun cantik. Masa muda itu singkat. Meningkatkan diri sangat penting. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Lin Sutong juga bekerja di gedung Jinmao hari ini. Dia sedang menerima kurir di meja depan, dan dia tidak memperhatikan konferensi pers Gao Suanyin. Karena berita gosip di kalangan selebriti sangat jauh darinya. Mengapa dia harus peduli dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengannya? Dan baru-baru ini, dia agak kesal. Terutama karena Chen Yuan terlalu acuh tak acuh padanya. Dia menawarkan untuk membukakan kamar terakhir kali. Chen Yuan bahkan tidak setuju. Ada juga hal baik lainnya selain Sakura yang menghancurkannya. Sungguh menjengkelkan. Sial. Sutong, berita hari ini benar-benar menggemparkan. Gao Suanyin mengumumkan di depan umum pada konferensi pers hari ini bahwa dia akan menginvestasikan 1.000 miliar yuan untuk membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru. Topik ini sangat panas sehingga dalam setengah jam, akan menjadi pencarian terpopuler nomor 1 di Weibo. Gao Suanyin. Artis wanita yang dirumorkan yang belakangan ini banyak membuat kehebohan. Bukankah dia baru saja kembali? Dari mana datangnya 1.000 miliar itu? Itu hanya sensasi belaka, kan? Kau tidak tahu itu, ada seorang tiran lokal misterius di balik Gao Suanyin, itulah intinya. Siapa dia? Tanya Lin Sutong. Tuan Yan, Anda tidak tahu betapa kayanya Tuan Yan ini. Dia tidak hanya menginvestasikan 1.000 miliar untuk membangun kota film dan televisi Huaxia yang baru, tetapi konon dia juga telah mengakuisisi Big Chat TV dan akan segera memasuki industri siaran langsung. Ini adalah ritme industri film dan televisi tradisional dan industri siaran langsung video pendek media baru yang berkuasa bersama. Diperkirakan akan ada badai lain di industri siaran langsung segera. Seorang gadis lain di meja depan mulai bergosip dengan liar. Meskipun masalah ini sangat jauh dari mereka, bukan tidak mungkin untuk bergosip sesekali. Ketika Lin Sutong mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Pisau yang awalnya digunakan untuk menggores paket kiriman itu tanpa sengaja memotong jarinya. Dia benar-benar terpukau. Chen Yuan. Apakah Chen Yuan lagi? Menginvestasikan 1.000 miliar kali ini. Apa yang aku lewatkan? Hati Lin Sutong seperti ditusuk pisau, dan ribuan anak panah menembus jantungnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.